Perkenalkan, saya Grizalda Aloina Bukit. Saya akan menjelaskan mengenai asal-usul dari psikologi industri dan organisasi atau bisa disingkat dengan PIO. Psikologi industri dan organisasi merupakan penerapan ilmu psikologi dalam bidang pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Dalam psikologi IO, para peneliti tertarik untuk meneliti hal yang bersangkutan dalam jangkauan luas dengan lingkungan pekerjaan, termasuk seleksi individu yang tepat sesuai dengan pekerjaan yang tepat. Pengaruh sikap dalam kinerja pekerjaan, dan juga cara bekerja sama dalam kelompok. Beberapa topik tersebut juga diteliti dalam bidang psikologi lainnya seperti psikologi kognitif, kepribadian, motivasi, dan psikologi sosial. Kita masuk ke dalam 3 pengaruh penting dalam perkembangan psikologi industri dan organisasi. Pertama, munculnya manajemen ilmiah. Pelopor dalam menerapkan metode ilmiah ke tempat kerja bukanlah seorang psikolog, melainkan seorang insinyur. Mereka berfokus pada manajemen ilmiah. Filosofi manajerial yang menekankan pekerja sebagai mesin yang diminati dengan baik dan penentuan metode yang paling efisien untuk melakukan tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Di antara mereka adalah Frederick Winslow Taylor. Dalam dari ide manajemen ilmiah, Taylor, kelahiran 1911, menyarankan pedoman berikut yang terus berpengaruh hingga saat ini. Pekerjaan harus dianalisis dengan cermat untuk mengidentifikasi cara optimal untuk melakukannya. Karyawan harus dipekerjakan sesuai dengan karakteristik yang terkait dengan kesuksesan pada sebuah tugas. Karakteristik ini harus diidentifikasikan dengan memeriksa individu yang sudah sukses dalam pekerjaannya. Karyawan harus dilatih pada pekerjaan yang akan mereka lakukan. Karyawan harus diberi penghargaan atas produktivitas untuk mendorong tingkat performa dalam pekerjaan. Yang kedua adalah ergonomi, di mana psikologi bertemu teknisi. Memahami dan meningkatkan keamanan dan efisiensi interaksi manusia-mesin adalah fokus utama dari ergonomi. Juga disebut faktor manusia, bidang yang menggabungkan teknik dan psikologi. Spesialis ergonomis mewakili berbagai keahlian, mulai dari persepsi, perhatian, dan kognisi, atau individu yang memiliki ide bagus tentang penempatan tombol pada panel kontrol atau warna yang disukai dari tombol tersebut, hingga pembelajaran, atau individu yang merancang program pelatihan untuk penggunaan mesin, hingga psikolog sosial dan lingkungan, individu yang menangani masalah seperti hidup di lingkungan terbatas seperti pesawat luar angkasa. Yang ketiga ada studi Hawthorne dan hubungan manusia pendekatan manajemen. Baik manajemen ilmiah dan ergonomi berbagi fokus pada efisiensi dan keamanan. Namun, dari akhir 1920-an hingga hari ini, pendekatan ketiga yang sangat berbeda telah membentuk pemikiran tentang tempat kerja. Ini adalah pengaruh ketiga pada psikologi IO, studi Hawthorne yang bersejarah. Menarik perhatian pada konteks tempat kerja yang lebih luas sebagai lingkungan sosial, serta pada pekerja sebagai manusia yang memiliki perasaan, motivasi, dan sikap. Efek Hawthorne yang mengacu kecenderungan individu untuk tampil lebih baik hanya karena dipilih dan dibuat merasa penting. Namun, analisis selanjutnya dari data Hawthorne telah menyarankan bahwa efek ini mungkin lebih baik dipahami sebagai hasil dari berbagai faktor eksternal, seperti awal dari depresi hebat, yang menyebabkan individu untuk bekerja lebih keras dan lebih menghargai pekerjaan mereka, serta perubahan dalam personal pabrik. Yang lain berpendapat bahwa para pekerja di Hawthorne pabrik diberi umpan balik tentang kinerja mereka dan bahwa tanggapan mereka terhadap input mungkin dilihat sebagai cerminan pengkondisian operan. Namun demikian, studi Hawthorne adalah petunjuk. Untuk satu hal, mereka secara persuasif menunjukkan bahwa tempat kerja adalah sistem sosial yang dihuni oleh individu yang berhubungan satu sama lain dan bekerja dengan cara yang tidak selalu jelas. Pendekatan hubungan manusia menekankan karakteristik psikologis dari pekerja dan manajer dan menekankan pentingnya faktor-faktor seperti moral, sikap, nilai-nilai, dan perlakuan manusiawi pekerja. Pandangan hubungan manusia berfokus pada tempat kerja sebagai sistem sosial yang sangat penting. Penekanannya adalah pada hubungan interpersonal yang positif di antara rekan kerja, kerja tim, kepemimpinan, sikap kerja, dan keterampilan sosial manajer. Metode hubungan manusia menekankan bahwa memenuhi pekerjaan, memenuhi kebutuhan manusia penting lainnya adalah pertimbangan ekonomi murni. Manajemen ilmiah, ergonomi, dan pendekatan hubungan manusia memiliki pengaruh berkelanjutan pada psikologi IO saat ini. Psikologi IO memiliki minat utama pada apa yang berhasil di tempat kerja, atau faktor-faktor yang membuat pekerjaan benar-benar hebat.
Perkenalkan, nama saya Awa Anggi Prayogi dari kelompok 12 dengan NIM 80 2022 256. Psikologi industri ini adalah ilmu psikologi yang mengambil perspektif berorientasi perusahaan dan berfokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui penggunaan yang tepat dari personel perusahaan atau karyawannya. Jadi, psikologi industri ini adalah ilmu psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku atau perilaku manusia di tempat kerjanya. Bidang psikologi industri ini memiliki penekanan 4 cabang. Yang pertama, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini untuk mengorganisir dan menggambarkan tugas-tugas yang terlibat dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, pemilihan karyawan untuk mencocokkan orang terbaik untuk setiap pekerjaan. Yang ketiga, pelatihan mempercepat karyawan baru tentang detail posisi. Dan yang terakhir, penilaian kinerja, mengevaluasi apakah orang tersebut melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak. Berikut adalah teknik-teknik dalam menentukan kandidat. Yang pertama, seleksi karyawan. Setelah posisi ditentukan, tugas untuk mempekerjakan manajer adalah memilih yang terbaik dari antara kumpulan rekrutan. Psikolog industri telah memainkan peran penting dalam mengembangkan teknik untuk memilih individu dan menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan kekuatan mereka. Langkah selanjutnya adalah mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan serta karakteristik lainnya dari rekrutan untuk mengevaluasi kelayakan mereka untuk suatu posisi. Langkah-langkah ini termasuk pengujian dan wawancara serta sampel kerja dan latihan. Selanjutnya adalah pengujian. Manajer atau personel sumber daya manusia dapat memberikan tes kepada calon kandidat untuk memastikan apakah mereka cocok untuk posisi tersebut. Beberapa organisasi menggunakan tes psikologis yang menilai faktor-faktor seperti ciri-ciri kepribadian dan motivasi. Perusahaan lain menggunakan tes kemampuan kognitif seperti tes kecerdasan. Selanjutnya ada pelatihan dan pembinaan. Yang pertama, pelatihan. Pelatihan ini dilakukan dengan mengajar karyawan baru untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Landasan dari setiap program pelatihan adalah untuk menetapkan tujuan pelatihan dan pemahaman tentang bagaimana pelatih akan mengetahui bahwa orang tersebut siap atau tidak. Yang kedua, pembinaan atau mentoring. Mentoring adalah hubungan antara karyawan yang lebih berpengalaman dengan pemula, di mana karyawan yang lebih berpengalaman bertindak sebagai penasihat. Itu sangat bermanfaat karena mentor membimbing karyawan baru melalui awal karir untuk membantu mereka mencapai tujuan dalam organisasi serta memberikan ikatan interpelasi yang kuat. Selanjutnya ada cara yang paling sering kita jumpai dalam menentukan kandidat adalah melalui wawancara. Wawancara dapat meningkatkan kualitas informasi yang mereka peroleh melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik yang sama kepada semua kandidat. Dalam wawancara terstruktur, kandidat ditanyai pertanyaan spesifik yang secara metodis berusaha mendapatkan informasi yang benar-benar berguna bagi pewawancara. Wawancara terstruktur telah terbukti lebih unggul daripada wawancara tidak terstruktur dalam hal menjadi prediktor kinerja pekerjaan yang andal dan valid. Yang terakhir, dilakukan penilaian kinerja. Umumnya, di setiap organisasi atau perusahaan akan terdapat periode penilaian kinerja. Apakah anggotanya sudah cukup baik dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan atau belum? Perkenalkan, nama aku Yulia Mole. Aku kelompok 12. Di saat ini aku akan menerangkan tentang psikologi organisasi. Jadi apa sih psikologi organisasi itu? Psikologi organisasi adalah ilmu yang mempelajari tentang seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi yang berfokus pada dinamika antara individu dan kelompok. Jadi dalam psikologi organisasi ada dua teori yang dipakai. Teori yang pertama adalah teori tentang perilaku organisasi dan teori yang kedua adalah teori X dan teori Y. Jadi kita akan bahas pada teori yang pertama yaitu teori perilaku organisasi.
Apa sih teori perilaku organisasi? Teori perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sekelompok organisasi dan bagaimana cara mereka beradaptasi dan berkomunikasi dalam suatu organisasi agar memberi keuntungan atau memberi dampak bagi organisasi tersebut. Yang kedua adalah teori X dan teori Y. Apa sih teori X dan teori Y? Teori X dan teori Y adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam lingkungan pekerjaan dari sisi positif dan sisi negatif. Jadi, psikologi organisasi itu sendiri biasanya berfokus pada perusahaan atau suatu organisasi di mana mereka membantu menilai agar dapat menilai kemampuan, keterampilan, serta potensi dari karyawan-karyawan atau suatu organisasi agar mereka dapat mencapai tujuan bersama sambil berkontribusi dengan pengembangan kemanusiaan. Psikologi organisasi juga mempelajari tentang ilmu mengambil keputusan atau membuat keputusan dan juga seberapa efektif komunikasi dalam suatu organisasi dan juga bagaimana anggota dalam organisasi tersebut berinteraksi dan berkolaborasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga untuk memperbaiki kinerja karyawan untuk mencapai target yang lebih baik. Yang ketiga adalah manfaat dari psikologi organisasi. Manfaat dari psikologi organisasi ini terdapat dua, yaitu yang pertama untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan yang kedua untuk meningkatkan produktivitas. Nah, dari materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan atau saya dapat menyimpulkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan atau kapasitas dalam melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan intelektual, fisik, maupun emosional. Jika keduanya dimaksimalkan dalam pekerjaan, maka akan memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Demikianlah materi psikologi organisasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nofrida Fitriani Nabu dengan NIM 80 2022 252 dari kelompok 12. Di sini saya akan membahas mengenai budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku dan membedakannya dengan kelompok lain. Budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi yang positif berasal dari beberapa faktor yang termasuk kepemimpinan aktif, kebijakan eksplisit, dan aspek yang kurang nyata seperti rasa organisasi. Maka dari itu, iklim yang positif dapat digunakan atau dapat dipelihara oleh pemimpin yang memasukkan keadilan dan keselamatan ke dalam iklim budaya sebagai bagian dari tempat kerja yang berfungsi dengan baik dan aman. Aspek lain dari budaya organisasi yang positif adalah kasih sayang. Apa itu kasih sayang? Kasih sayang adalah salah satu bentuk ekspresif manusia untuk menyatakan atau menyampaikan perasaan cinta atau sayang terhadap sesama. Maka dari itu, kasih sayang dapat dideskripsikan dalam kebijakan perusahaan yang kreatif dan manusiawi. Poin kedua yaitu budaya organisasi yang negatif atau toksik. Sayangnya, tidak semua perusahaan atau organisasi adalah lingkungan yang aman dan menyenangkan. Ketidaksopanan di tempat kerja mengacu pada perilaku yang kasar atau tidak sopan yang menunjukkan rasa tidak hormat terhadap orang lain. Salah satu contoh kasus yang akan saya bahas di sini adalah pelecehan seksual yang tidak sopan yang terjadi pada ruang lingkup pekerjaan atau perusahaan. Pelecehan seksual adalah perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku yang menyinggung, mempermalukan, dan mengintimidasi orang lain. Pelecehan seksual memiliki dua bentuk yang terkait, yaitu pelecehan seksual quid pro quo atau sesuatu untuk sesuatu, dan pelecehan seksual lingkungan kerja yang tidak bersahabat. Pelecehan seksual quid pro quo
Artinya, individu yang dilecehkan diharapkan untuk menoleransi perilaku atau tunduk pada tuntunan seksual agar dapat dipekerjakan atau mempertahankan jabatan yang dimilikinya pada saat itu di dalam suatu organisasi. Sedangkan pelecehan seksual di lingkungan kerja yang tidak dapat bersahabat mengacu pada perilaku seksual yang tidak diinginkan ketika perilaku ini memiliki tujuan atau efek mengganggu kehidupan individu lainnya. Maka dari itu, tidak seorang pun harus menoleransi perilaku seksual yang terjadi pada tempat kerja. Poin ketiga dan poin yang terakhir adalah agresi dan kekerasan di tempat kerja. Agresi di tempat kerja meliputi kekerasan verbal, perilaku mengintimidasi dan intimidasi. Oleh karena itu, perilaku tersebut dapat memiliki efek negatif pada para pekerja. Kekerasan di tempat kerja dapat terjadi antara rekan kerja, tetapi juga termasuk kekerasan yang dilakukan oleh pihak luar, seperti pelanggan, klien, bahkan seorang pasien. Misalnya, seorang dokter yang berurusan dengan salah satu pasien yang sedang melakukan kekerasan fisik. Meskipun tidak ada organisasi yang dapat mengidentifikasi setiap potensi masalah, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah kekerasan di tempat kerja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, bahkan penyampaian yang kurang baik. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.